Kembali lagi bersama Bang Gembel. Pada kesempatan kali ini, Bang Gembel akan menceritakan sebuah cerita horor yang sudah tidak asing lagi, bahkan sangat populer di kalangan masyarakat yang pernah melintasi jalur Medan Banda Aceh. Karena di jalur ini ada sebuah jembatan yang bernama Senapit atau jembatan kembar. Jembatan tersebut adalah penghubung antara kedua daerah, yaitu antara Banda Aceh Medan atau jalur Sumatera, dikenal dengan rumah bagi sosok hantu Halimah yang begitu melegenda di tanah Aceh. Jembatan yang sudah dibangun sejak era 80-an itu menyimpan banyak sekali kisah horor dan kasus kecelakaan. Karena sering terjadinya hal tersebut, maka banyak sekali dari kalangan mengaitkan bahwa kejadian tersebut ulah dari hantu Halimah. Di kesempatan kali ini, Bang Gembel akan menguak fakta-fakta hantu Halimah dan jembatan Senapit. Karena adanya kisah horor di kawasan Senapit, pada suatu waktu ada sekelompok pakar supranatural yang datang ke lokasi tersebut untuk berdialog langsung dengan hantu Halimah. Ketika itu, Halimah bercerita kepada kelompok supranatural tersebut dan ia mengaku bahwa dalam kecelakaan di kawasan tersebut bukanlah ulah dari Halimah. Dan Halimah pun bercerita, pada suatu hari Halimah sedang berjalan pulang ke rumahnya. Pada saat itu kondisi jalan sangat sepi. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil kijang petak berhenti di depan Halimah. Dalam mobil itu ada 6 orang lelaki yang berusia diperkirakan tidak jauh dari usia si Halimah ini. Selanjutnya, tanpa basa-basi, lelaki itu turun dari mobil dan langsung menyeret Halimah ke dalam mobil mereka. Dan Halimah pun sempat berteriak meminta pertolongan, tapi tidak ada seorang pun yang menolongnya di tempat sepi itu. Seketika, sebuah tinju pun melayang ke arah Halimah, sehingga membuat si Halimah hilang kesadarannya. Setelah itu Halimah sadar dan dia tidak tahu sedang berada di mana. Yang dia rasakan pada waktu itu, bagian selangkangannya terasa nyeri dan sakit yang luar biasa. Ketika Halimah membuka matanya, Halimah melihat seorang lelaki yang sedang menonton lelaki yang sedang melindih tubuhnya yang sudah babak belur. Pada saat itu, Halimah sempat meronta-ronta melawan agar terlepas dari beberapa lelaki itu. Tapi apalah dayanya jika lelaki buas yang berjumlah 6 orang itu sedang kerasukan setan. Karena menanggung rasa sakit yang luar biasa, akhirnya Halimah pun kembali pingsan. Setelah semua lelaki itu menunaikan syahwat nafsunya, mereka selanjutnya mengatur strategi untuk menutupi perbuatan mereka. Pilihannya adalah dengan cara membunuh Halimah. Akan tetapi ada 2 orang lelaki yang tidak setuju kalau Halimah dibunuh. Tetapi suara dari 4 lelaki mendukung keras untuk membunuh Halimah agar perbuatan mereka tertutupi. Kemudian Halimah pun dieksekusi dengan cara dicekik. Ketika sudah menjadi mayat, ada pula salah satu dari lelaki tersebut kembali memperkaus mayat Halimah. Yang lebih parahnya lagi, setelah menjadi mayat, jasad Halimah ini tidak dikubur secara wajar, cuma ditutupi daun-daunan dan ditindih bebatuan. Untuk lokasinya di sekitaran lembah alur sungai di daerah lokasi kejadian. Dan kabarnya jasad Halimah ini belum ditemukan hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, konon Halimah dalam wujud hantu mencoba mencari cara agar bisa melampiaskan dendamnya. Kemudian Halimah menjadi penghuni tetap di lokasi Senapit bersama ribuan dedemit lainnya. Dan kabarnya terhadap semua pelaku pemerkaus Halimah ini, Halimah sudah melampiaskan dendamnya
semua lelaki itu tewas di sekitaran Senapit karena kecelakaan. Lalu jiwa-jiwa jahat lelaki itu menjadi budak hantu Halimah. Terkait seringnya sosok Halimah di kawasan Senapit, Halimah mengaku dia melakukan semua itu agar semua manusia yang masih hidup tahu bahwa Halimah pernah ada. Akan tetapi si Halimah ini menolak bahwasanya apabila di setiap kecelakaan di kawasan itu dikaitkan dengan dirinya, karena menurut Halimah lokasi arah Medan Banda Aceh, tepatnya kawasan Senapit, memang rentan kecelakaan bukan karena dirinya, karena di lokasi tersebut memang ada tikungan patah sehingga melahirkan hukuman yang begitu horor, khususnya bagi sopir yang baru pertama kali melintas di kawasan tersebut. 1 detik saja lalai ketika mengemudi di kawasan Senapit, tidak ada waktu sedikit pun yang cukup untuk penyelamatan. Halimah pun mengaku bahwa dia mendapatkan informasi itu dari jiwa-jiwa sopir yang kejadian di kawasan Senapit. Namun kisah horor di Senapit memang sudah tidak asing dan sudah banyak sekali yang merasakan gangguan yang dialami oleh sopir-sopir ketika melintasi kawasan itu. Gangguan itu berasal dari bangsa jin penunggu hutan di situ, dari sekedar menampakkan diri sampai ada yang kerasukan. Dan dari banyaknya kesaksian para sopir truk yang melintasi di kawasan Senapit pada malam hari khususnya, kebanyakan dari mereka menyebutkan sering melihat sosok bayangan putih yang terbang dari arah jalan ke langit. Tidak sedikit pula para sopir yang dicegat oleh sosok makhluk gaib yang berdiri di tengah jalan, tapi bentuknya tidak jelas. Ini pengakuan para sopir-sopir yang pernah melewati kawasan Senapit. Karena penjegatan sosok inilah yang membuat sopir kehilangan fokus saat mengendarai kendaraan. Dari banyaknya kejadian itulah para pengendara dan warga setempat mengaitkan dengan sosok hantu Halimah. Dan selanjutnya mari kita doakan semoga almarhumah agar tenang di alamnya, dan siapapun yang melintasi di kawasan tersebut agar terhindar dari musibah. Dan saya Bang Gembel, sampai berjumpa kembali di lain waktu gitu guys.